Dalam bulan Syaban, tersimpan rahasia-rahasia yang menunggu di balik langit-langit waktu. Dari puasa sunnah hingga memohon ampunan, setiap amalan menjadi pintu menuju keistimewaan yang tersembunyi. Namun, sebagaimana bulan yang diabaikan di antara Rajab dan Ramadan, adakah yang masih menjelajahi keindahannya? Temukanlah keajaiban-keajaiban tersembunyi di bulan yang disebut mereka ini, karena di dalamnya tersimpan keistimewaan yang menunggu untuk diungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Ada beberapa amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Syaban. Amalan tersebut diantaranya puasa sunnah, memperbanyak sholawat dan menjadi waktu yang tepat untuk melangitkan doa-doa seraya memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaban adalah bulan yang ke-8 dalam kalender Islam. Syaban berasal dari kata syaba yang berarti mereka, karena bulan ini berada di antara dua bulan mulia yakni Rajab dan Ramadan. Karena berada di antara dua bulan mulia, terkadang orang kerap melupakan bulan ini. Hal ini bahkan dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini menyebutkan tentang banyak orang yang lalai pada Syaban dikarenakan letaknya di antara Rajab, di mana umat Islam merayakan Isra, Mi'raj, dan menjelang Ramadan. Mengutip buku dakwah kreatif, Muharram, Maulid Nabi, Rajab dan Syaban oleh Dra. Uji Asia, MC, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang Syaban yakni bulan yang istimewa, karena merupakan bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan kata lain bulan naiknya berbagai amalan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Syaban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Amalan di bulan Syaban. Ada banyak amalan yang bisa dikerjakan di bulan Syaban. Di Indonesia, 1 Syaban 1445 Hijriah jatuh bertepatan dengan Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Sementara itu, pada waktu maghrib di hari Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, telah terhitung sebagai malam 1 Syaban 1445 Hijriah. Sebagai umat muslim yang beriman, mari ketahui amalan apa saja yang bisa dikerjakan di Syaban. 1. Puasa sunnah. Merangkum buku amalan ringan berpahala istimewa seputar puasa, sedekah, dan haji oleh Abdillah F. Hasan disebutkan bahwa amalan yang bisa dikerjakan saat Syaban adalah puasa sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dari Anasra, puasa manakah yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Rasulullah menjawab, puasa Syaban untuk mengagungkan Ramadan. Di bulan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sunnah terbanyak dibanding bulan-bulan lain selain Ramadan. Mengapa puasa di bulan Syaban menjadi perhatian penting? Dari segi jasmani, dengan memperbanyak puasa sunnah pada Syaban, seorang muslim akan semakin siap dalam menghadapi puasa Ramadan selama sebulan penuh. Menurut Ibnu Rajab, kedudukan puasa Syaban di antara puasa yang lain sama dengan kedudukan sholat sunnah rawatib terhadap sholat fardu sebelum dan sesudahnya, yakni sebagai penyempurna kekurangan pada yang wajib. Adapun keutamaan puasa di bulan Syaban, sebagaimana diriwayatkan Usamah bin Zaid, ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa pada bulan Syaban." Rasulullah menjawab, bulan itu, Syaban, adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan Ramadan.
Bulan itu adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Tuhan semesta alam. Aku suka amal-amalku diangkat, sementara aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 2. Memperbanyak solawat. Barang siapa membiasakan diri di bulan ini untuk berlomba meraih pahala, maka akan memperoleh kemenangan di bulan Ramadan. Syaban adalah bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan ini juga dianjurkan untuk memperbanyak solawat. 3. Memohon ampunan dan perbanyak doa. Dalam sebuah hadis dari Utsman bin Abil Ash dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, jika malam nisfu Syaban datang maka akan memanggil malaikat yang memanggil, apakah ada yang meminta ampunan maka aku akan mengampuninya. Apakah ada yang meminta sesuatu maka aku akan mengabulkannya. Maka tiada seorang pun meminta kecuali aku akan memberikannya, kecuali orang yang berzina dengan farjinya, atau dalam keadaan musyrik. Dari Muaz bin Jabal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melihat kepada semua hambanya di malam nisfu Syaban, kemudian memberikan pengampunan kepada mereka semuanya kecuali kepada orang musyrik dan orang yang selalu mengajak kepada perselisihan. Al-Baihaqi dan An-Nasai. Dari Abi Salabah Al-Hasyani, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang malam nisfu Syaban, maka Allah akan melihat kepada makhluknya, kemudian mengampuni orang-orang yang beriman serta membiarkan orang-orang kafir dan membiarkan orang pendengki dengan kedengkiannya sampai ia memanggilnya. Dari Aisyah berkata, aku tidak menemukan Rasulullah di suatu malam, kemudian aku keluar untuk mencarinya, ternyata beliau sedang mengangkat kepalanya ke arah langit, kemudian berkata, wahai Aisyah, apakah kamu takut Allah dan Rasul-Nya berbuat tidak adil kepadamu? Aisyah menjawab, kenapa aku harus mengatakan itu? Tapi aku menyangka bahwa engkau mendatangi salah satu istrimu. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah turun di malam nisfu Syaban menuju langit dunia kemudian memberi ampunan kepada orang sejumlah bulu domba Bani Kal. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam buku Menggapai Berkah di Bulan-Bulan Hijriyah oleh Siti Samratus Sa'adah, dijelaskan melalui beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang tidak akan dikabulkan doanya serta terhalang dari pengampunan dan rahmat Allah di bulan ini adalah orang musyrik, orang yang bertengkar, pembunuh, orang yang memutus tali persaudaraan, orang yang membuka aurat, orang yang suka mengadu domba, orang yang gemar menggambar, orang yang melaknat orang tuanya, orang yang menipu dalam perdagangannya, orang yang mengada-ngada dalam agamanya, orang yang keluar dari keputusan suatu pemimpin, orang yang di hatinya terdapat kebencian terhadap para sahabat. Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut maka tidak akan mendapatkan kemenangan di malam nisfu Syaban yang berupa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak amalan. Menghadapi bulan Ramadan, para ulama terdahulu membiasakan diri untuk mengerjakan amalan-amalan saleh sejak datangnya bulan Syaban, sehingga mereka sudah terlatih untuk menambahkan amalan-amalan mereka ketika Ramadan. Abu Bakar Al-Balhi rahimahullah mengatakan, perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, bulan Syaban seperti awan yang membawa hujan dan bulan Ramadan seperti hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Syaban bagaimana mungkin dia memanen hasilnya di bulan Ramadan. Lataifu Ma'arif Libni Rajab Al-Hanbali. 5. Membayar utang puasa. Bulan Syaban menjadi kesempatan untuk mengkada utang puasa Ramadan yang lalu sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Aisyah berkata, aku punya utang puasa Ramadan, aku tak dapat mengkodanya kecuali di bulan Syaban, karena sibuk melayani Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim dan Ibn Hajar dalam Fathul Bari, menjelaskan, dari hadis Aisyah tersebut dapat disimpulkan, jika ada uzur, maka kada puasa bisa diakhirkan sampai bulan Syaban. Namun jika tanpa uzur, menyegerakannya di bulan Syawal setelah Ramadan usai lebih utama. Bagaimana jika lalai, tanpa uzur, utang puasa belum terbayar, tapi Ramadan baru telah datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang memang seharusnya, biasanya, melakukan puasanya pada hari itu. Maka hendaklah ia berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi menurut hadis tersebut dibolehkan puasa akhir Syaban, H1, H2 Ramadan, hanya bagi yang melaksanakan nazar, kada, yang sudah biasa puasa Daud, bertepatan Senin atau Kamis yang sudah biasa dilakukan.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.